Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Laras Setiadina Permeswari dalam Jurnal KBA News. Saya kembali merangkum sejumlah berita untuk Anda. Di antaranya, kualitas supporter bola Indonesia sudah sangat bagus. Kenaikan PPN 12% bakal memukul keadaan UMKM. Simak liputan pertama. Ketua Komite Olimpiade Indonesia 2 periode, Raja Sapta Oktahari optimis timnas Indonesia kualitasnya sudah teruji, alias bukan lagi ecek-ecek. 1-1. Just a couple of minutes later, as Indonesia are made of stern stuff, a long bouncing ball is sent forward and Struiksson. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktahari optimistis bahwa timnas Indonesia lewat skuad Garuda Muda bakal lolos seleksi untuk berlaga di ajang Olimpiade Los Angeles, Amerika Serikat. Insya Allah Indonesia akan lolos kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Iya. Dan Karena saya juga di sana pada saat kita mau kualifikasi untuk Olimpiade gitu kan. Gitu. Ditemui KBA News TV di Jakarta baru-baru ini, Ketua Komite Olimpiade Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2023 dan periode tahun 2023 sampai tahun 2027 ini menegaskan bahwa semua itu tak lepas dari pembinaan yang terus dilakukan oleh pihak PSSI lewat Ketua Umumnya, Erick Thohir. Kita tahu kualitas timnas kita itu bukan ecek-ecek. Gitu. Ini kualitas yang terbaik dan terus Pak Erick itu terus berkreasi untuk mencari semua potensi-potensi. Ya kita harus sama-sama dukung lah gitu. Karena apa? Karena memang ini caranya gitu. Untuk sampai di posisi ini gitu. Kalau kemarin-kemarin agak susah. ya, kita striker agak susah ya dapat grade A naturalisasi. Pelan-pelan. Kalau Ole yang hampir jelas ya, Kan Romeni. selama ini saya kan selalu komunikasi langsung sama Pak Erick. Dia bilang gimana kita bisa menang kalau kita belum komplit. Gitu. Kan ini kan bola itu kan satu harmonisasi dari 11 pemain. Iya, iya. Kalau Ada di dalam missing link. kalau ada harmonisasi ini ternyata belum komplit gitu kan. Ya terpaksa kan ada beberapa tempat ya mungkin Koki dikasih jadi server juga gitu kan. Kan nggak pas gitu kan. Atau server ditaruh jadi bantu Koki juga itu nggak pas gitu. Kalau Mauro Gilster benar ya mau ditarik juga. Nah itu nggak tahu, itu punya Pak Erick semua lah itu. Dan kita harus lihat Pak Erick itu membawa FIFA itu sedekat ini sama kita ini kan sejarah gitu kan. Iya. Bukan cuman kedekatan secara emosional terhadap si Gianni ya gitu. Gianni itu saya sering komunikasi sama Gianni juga. Tapi secara emosional dan secara profesional pun kantor FIFA dibuat di Indonesia ini gila gitu kan. Itu kan sebuah inisiatif yang Erick Thohir jauh sebelum jadi ketua PSSI, dia dikenal sangat luas di kalangan sepak bola, para pemain sepak bola dunia gitu ya. Ya karena Inter Milan ya. Saya kira itu ada edukasinya dari Erick Thohir sendiri. Ada satu hal terakhir ini Mas ya. Saya mengikuti sepak bola itu sejak SMP ya kali ya gitu. Dan saya belum pernah melihat supporter kita ini menang kalah respon itu seperti itu. Ada komen nggak? Terus terang bagi saya ini hal baru. Di 2024 makin hari orang makin dewasa, media sosial juga makin aktif kan. Yang pasti plus 62 itu cuma sangat kuat gitu kan. Jadi kalau sampai ada sesuatu biasanya kontrol sosial kita juga ikut main. Saya juga ini juga pesankan kepada. Tapi yang saya bahagia itu apa? Sportivitas itu kan selalu diisi dengan positif thinking kan. Nah sekarang kita sudah mengarah ke sana. Semua nuansa olahraga kita sudah sangat positif. Gitu. Jadi bukan tentang kalah atau menangnya, kita sudah menikmati olahraga dan semuanya diisi dengan hal-hal positif. Dan fans kita ini memang naik kelasnya itu kayak akselerasi ya. Iyalah, kita masih ingat yang berantem-beranteman zaman dulu gitu kan. Sekarang kan semuanya dewasa. Karena responnya bagus, tidak memaki-maki, ya langsung introspeksi. Ya adalah 1-2 kan nggak bisa ngontrol semua orang, tapi 1-2 ya wajar. Itu towel itu. Ya kan, gak ada. Oke lah.
saya juga nitip pesan dan semangat lah untuk Mas Erick Thohir dan Mas Raja yang aktif di olahraga. Yang pasti olahraga Indonesia itu bukan cuma bola ya. Olahraga Indonesia itu ada bola, ada bulu tangkis, terus tinju kita ada juga perlu digalakan. angkat besi, ya kan. Kita dulu gudang tinju loh. Iya. Dia kan dari tinju hari ini dari di Papua, dunia Ambon. betul, tapi tinju hari ini di Utara. dunia lagi ada dinamika yang sangat kurang positif lah gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman di tinju juga tentu pasti kena dampaknya. Nah, tapi di sisi yang lain dari Olympic number itu kita ada nomor speed climbing, nomor angkat besi, nomor panahan ya kan. Dan nomor-nomor lain ini tim sport lagi kita mau dorong supaya tim sport kita bisa lebih aktif lagi. Adapun pihak Asosiasi American Football Indonesia atau disingkat AFI menargetkan tim nasional Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Upaya ini dilakukan lewat pembinaan sumber daya manusia secara terencana yang disertai kerja keras dan progres yang bertahap. Memang, walaupun timnas Indonesia gagal ketika hendak mengikuti Olimpiade Paris 2024, Erick Thohir menyatakan berterima kasih atas perjuangan timnas Indonesia U23 dan mengajak skuad Garuda membidik tiket Olimpiade 2028. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Rencana kenaikan PPN menjadi 12% dianggap memberatkan sektor UMKM. Karena itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto diminta bersikap bijaksana terkait rencana kenaikan PPN tersebut. Kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM berharap supaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Kalangan ini menilai bahwa kebijakan dari peninggalan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bakal sangat memberatkan. Apalagi UMKM baru saja berusaha bangkit setelah nyaris sekarat akibat pandemi COVID-19 selama lebih 2 tahun. Menurut Faransyah, seorang pengusaha muda yang membina sejumlah UMKM. Jadi tidaknya kenaikan PPN tersebut harus dipastikan. Setidaknya, supaya pelaku UMKM mulai melakukan berbagai antisipasi. Sebab, rencana tersebut selama ini masih terkesan tarik ulur. Dengan adanya PPN 12%, kita sedikit membelah ya. UMKM sebagai pelaku bisnis, apakah dampaknya terhadap PPN 12%, dan UMKM sebagai bisa dibilang kepala keluarga ataupun sebagai pihak yang bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Nah, kalau dilihat dari sebagai sebuah kepala keluarga ataupun pihak yang bertanggung jawab terhadap istilahnya biaya-biaya ya dan dana yang perlu dibuat untuk kesehariannya tentu saja akan sangat berat ya. Sangat berat maksudnya apa? Ya otomatis semua yang dia belanja, dia beli, dia jajan akan terkena dampak 12%. Otomatis dana yang dia punya akan berkurang. Nah, bagaimana dengan dampak bisnisnya? Ya, ini dengan bisnis ini otomatis pasti akan bertambah. Yang pertama apa? Otomatis harga-harga pokok yang dia beli harus bertambah 1% menjadi 12%. Nah, apakah akan apakah berdampak langsung dengan bisnis konsumen? Nah, ini perlu dianalisa. Apakah konsumen kemudian dengan adanya kenaikan harga dari UMKM walaupun hanya 1%, apakah akan mengurangi pembelian? Kalau jawabannya iya, berarti akan sangat berdampak kepada UMKM dari segi penjualan bisnisnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada kompensasi, apakah ada subsidi, apakah ada program bantuan dari pemerintah? Yang pertama, kalau dari segi kehidupannya, dia kan otomatis perlu dibantu ya, karena kan terjadi dana yang kurang untuk biaya hidupnya. Untuk UMKM karena dia belinya 12%, mungkin ya apakah bisa disubsidi ya. Jadi misalnya kalau beli misalnya gulanya, berasnya, terigunya misalnya mungkin didapatkan subsidi, tapi khusus UMKM. Nah, UMKM-nya tentu saja perlu diidentifikasi, perlu didata UMKM mana saja yang berhak mendapatkan subsidi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan misalnya, menyatakan bahwa ada kemungkinan penundaan kenaikan PPN 12% di tahun 2025. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyampaikan rencana kenaikan PPN menjadi 12% mulai Januari tahun 2025 sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Terus terang saya banyak berkomunikasi dengan para UMKM, mereka menunggu nih, apakah itu hanya wacana, walaupun sudah ditulis dalam Perpres ya,
apakah hanya sebagai sebuah peraturan presiden, karena perlu diterjemahkan menjadi sebuah aturan resmi, ya kalau di provinsi apakah Pergub, ya apakah di Pemda apakah ada peraturan perdanya, itu contohnya ya. Karena saat ini saya lihat sekilas masih banyak kebingungan. Bagaimana sih klaimnya, bagaimana sih mekanismenya, ya. Jadi perlu adanya sosialisasi. Ya saya pribadi mengapresiasi ya, tentu dibutuhkan langkah-langkah untuk bagaimana UMKM yang bermasalah ataupun memiliki beban hutang yang dia tidak mampu bayar bisa dihilangkan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apakah setelah dihapus atau diputihkan, apakah dia diperbolehkan meminjam ya atau berhutang kembali. Nah ini saya lihat aturannya belum detail. Yang aturan sudah ada bahwa hutangnya akan dihapuskan. Yang kedua, apakah dia kembali boleh berhutang ya? Karena kan semua perbankan dengan adanya digitalisasi memiliki datanya nih ya. Ya logikanya sih perbankan tentu saja melihat orang yang sebelumnya belum istilahnya belum bersih ya, maksudnya ada cacat dari segi scoring hutangnya, apakah dia mau? Nah ini juga mungkin saran saya untuk pemerintah tidak hanya menghapus tapi juga mengawal UMKM ini yang kemudian fasilitas kredit yang barunya bisa diberikan, ya apakah dalam bentuk KUR ataupun fasilitas pendanaan ataupun permodalan lainnya. Sementara itu, Ari, seorang pelaku usaha rumah kopi di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan, juga meminta pemerintah bijaksana terkait rencana itu. Sebab terkadang kebijakan pemerintah kerap tak adil bagi pelaku UMKM. Dicontohkan tentang serbuan berbagai produk dari Tiongkok termasuk kopi kemasan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk UMKM. Kebetulan saat ini usaha di bidang jualan kopi atau kedai kopi. Saat ini ada pemberitaan bahwa kenaikan PPN itu menjadi 12%. Menurut saya itu akan menurunkan daya beli lagi ya dari masyarakat, terutama efeknya jadi pengurangan juga untuk pendapatan dari UMKM. Jadi menurut saya itu harus ditinjau lagi. Kebetulan juga untuk Pak Prabowo, presiden kita yang terpilih, presiden kita tercinta ini, mohon ditinjau kembali untuk rencana tersebut. Karena UMKM ini kan sebagai tombak ya dari perekonomian negara. Jadi kami harap itu bisa ditinjau ulang. Memang, pemerintah mengklaim sedang mempersiapkan stimulus seperti bantuan sosial atau bansos atau subsidi terlebih dulu bagi kalangan masyarakat yang terdampak kenaikan ini. Dalam catatan KBA News TV, masyarakat Indonesia saat ini masih menikmati tarif PPN 11%. Ini merupakan tarif PPN tertinggi kedua di negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan data PricewaterhouseCoopers atau PwC, jika PPN dinaikkan ke angka 12%, maka Indonesia akan berada di peringkat teratas negara ASEAN dengan tarif PPN tertinggi yang sejajar dengan Filipina. Tarif PPN direncanakan naik menjadi 12% seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di Pasal 7 Ayat 1 disebutkan, tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022 dan PPN 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Demikian rangkuman berita jurnal KBA News. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Laras Tedina Paroswari bersama kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.